Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita berbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dari al-ustadz kita, yaitu Ustadz Sahabuddin Al-Kaledar SAP SPD. Mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran bagi kita. Sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa pada hari Selasa nanti, ini malam Rabu pada tanggal 12 Muharram, itu kita akan kedatangan tamu al-ustadz dari Jakarta, yaitu Ustadz Zaki Mirza. Oleh karena itu mari kita ajak teman, tetangga, keluarga kita untuk meramaikan acara itu di Masjid Rukisi. Itu saja pemberitahuan kami kepada al-ustadz Al-Mukarram Bapak Sahabuddin Al-Kaledar SAP SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Rukis beserta pengurusnya, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah, sesungguhnya puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Wa nahmaduhu, kita pun akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasta'inuhu, kita pun akan senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nastaghfiruhu, kita pun akan senantiasa meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita pun akan menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya tempat berlindung dari segala keburukan nafsu yang ada pada diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari segala amal perbuatan buruk kita. May yahdihillahu fala mudilla lah, barang siapa yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun manusia yang akan mencelakakannya, karena Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, adapun orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, orang-orang yang telah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaya apapun, sehebat apapun, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, tidak akan mampu memberikan hidayah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua insyaallah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Dialah Rasulullah
kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kelak nanti di hadapan Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Maka banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah, banyak-banyaklah selalu menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang akan mendapatkan syafaatnya kecuali orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu tetap istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Muharram 1447 Hijriah. Oleh karena itu ada satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan. Para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 4 bulan ini adalah 3 bulan berurutan, 1 bulannya terpisah. 3 bulan yang berurutan itu yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Dan hari ini kita sudah berada di bulan Muharram. Bapak Ibu, di dalam bulan Muharram ini adalah banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi hampir semua para nabi-nabi kita, para rasul-rasul kita. Dan pagi hari ini kita ingin menjelaskan beberapa nabi di antaranya yang telah mendapatkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram. Pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu Bapak Ibu, satu dosa yang beliau lakukan diusir dari surga. Jadi satu dosa saja yang beliau lakukan diusir dari surga. Kita manusia banyak dosa yang kita lakukan tapi ingin masuk surga. Itu bedanya. Nabi Adam satu dosa diusir dari surga, kita banyak dosa ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam ketika Allah suruh untuk tinggal di dalam surga, itu semua fasilitas surga itu begitu indah. Tapi Adam merasa kesepian, maka Allah datangkan Siti Hawa untuk mendampinginya. Lalu Allah sampaikan, ya Adam, kalau kau ingin makan, silakan engkau makan. Kalau kau ingin minum, silakan engkau minum. Kalau kau ingin pakai, silakan engkau pakai, ya Allah. Ya Adam, cuman satu, jangan engkau mendekati pohon khuldi. Kalau kau dekati pohon itu sampai kau makan buahnya, aku usir kau dari surga. Namun namanya manusia, Adam juga seorang manusia sama dengan kita kan? Tidak terlepas dari dosa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir semua kita manusia pasti punya dosa, pasti punya salah. Apakah ada di sini yang tidak pernah berdosa? Angkat tangan kalau begitu. Semua pasti punya dosa. Tapi luar biasa, Allah Tuhan kita, Tuhan tidak pendendam, pemurah, maha kasih sayang dan rahmat. Jikalau engkau, wahai manusia, ketika engkau sujud kepadaku, aku bangga melihatnya. Ketika engkau menangis di hadapanku, aku senyum melihatnya. Tatkala engkau jalan menujuku, aku Allah akan lari menjumpaimu. Sehingga luar biasa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Karena Adam merasakan diusir dari surga, merasakan punya dosa, dia pernah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adam saat itu berdoa, Pak. Dalam riwayat dikatakan Bapak Ibu, doa Nabi Adam itu selama 40 tahun baru diijabah oleh Allah atas satu dosa yang beliau lakukan. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. 40 tahun baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Allah mengijabah doanya Nabi Adam itu jatuh pada 10 Muharram. Ini salah satu peristiwa. Jadi doa Nabi Adam diterima oleh Allah itu tepat pada 10 Muharram. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang kedua yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdakwah, begitu menyampaikan dakwanya itu umat-umatnya tidak mau mendengar dakwanya Nabi Yunus. Alergi dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Jadi kalau kita orang sekarang kalau ada yang alergi dengan dakwah, itu dulu sudah ada. Kaumnya Nabi Yunus gitu. Alergi dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah, karena akan datang azab dari Allah. Akan datang azab dari Allah. Kaumnya bertanya kepada Nabi Yunus, Yunus, kapan datang azab Allah itu? Kata Nabi Yunus, akan datang. Nanti akan datang. Apa kata mereka Bapak Ibu? Yunus, jangankan akan datang, sekarang saja kami tunggu kapan datang murkanya Allah Subhanahu wa taala itu. Kaumnya menantang Pak dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus saat itu pergi dia Pak. Pergi jauh dari kaumnya dengan harapan kalau tidak turun azab Allah, Nabi Yunus sudah jauh. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi Yunus pun ragu ternyata dengan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala itu. Yunus pergi, dalam kisah ini naik kapal, gitu kan? Di tengah laut kapalnya mogok. Mesinnya nggak bunyi. Dicari tahu siapa yang keroknya ini yang membuat mesinnya ini tidak bunyi gitu. Diundi ternyata Pak. Begitu diundi, ditulis nama diundi, ternyata Yunus. Kali pertama nama Yunus yang keluar. Diulang lagi. Jangan Yunus, kata mereka, jangan Yunus. Ini Rasul kita, Nabi kita, jangan. Orang lain saja gitu. Diundi lagi kali kedua, Yunus namanya keluar. Yang ketiga kalinya, Yunus tetap namanya keluar. Maka satu-satunya Yunus harus dilemparkan ke tengah laut. Dilemparkan Pak. Dibuang dari atas kapal itu. Begitu dilemparkan di tengah laut, datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan ikan nun dalam kisah ini. Ikan nun, ikan paus yang besar. Dan ngelam itu, makan itu Yunus. Begitu dimakan Yunus atas perintah Allah, kata Allah, wahai ikan paus, ikan nun, telan itu Nabi Yunus, tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah, mampus dia. Halus dia nantinya gitu. Kalau dikunyah, telan saja. Ditelan Pak. Begitu ditelan, ikan nun ini membawa Nabi Yunus ke dasar laut. Itulah dalam bahasa Quran kita dikatakan zulumatu salafun. Ada 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama yang Nabi Yunus rasakan itu kegelapan di dasar laut, dan yang kedua kegelapan di tengah malam, yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan. Yunus sejuk di dalam perut ikan itu Bapak Ibu ngaku berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lari dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus pun baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus baca doa itu Bapak Ibu, ikan paus sakit perut Pak. Dia sakit perut ikan pausnya. Cari apotek di dasar laut untuk obat, nggak ada obatnya ternyata. Maka ikan nun pun ke daratan, kemudian dia muntah itu Nabi Yunus. Yunus pun selamat dari perut ikan nun itu juga jatuh pada 10 Muharram. Makanya di bulan Muharram ini dianjurkan banyak-banyak kita beristighfar.
beristighfar kepada Allah. Salah satu amalan di bulan Muharram itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Yunus. Yang berikutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh Bapak Ibu, itu Allah berikan umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Jadi Nabi Nuh punya umur 950 tahun. Dari umur 950 tahun itu beliau berdakwah kurang lebih 900 tahun. Dari 900 tahun itu Nabi Nuh cuma mendapatkan umat tidak lebih dari 80 orang. Jadi tidak lebih dari 80 orang. Berarti kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, Nabi Nuh berdakwah itu 10 tahun baru dapat 1 orang. 10 tahun baru dapat 1, Pak. Itulah hebatnya Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh itu istiqomah, Pak. Selalu berdakwah itu. Itu hebatnya Nabi Nuh. Kalau kita sekarang Bapak Ibu misalnya ada seorang ustadz bangun pesantren, gitu kan? Begitu dia bangun pesantren, 10 tahun baru dapat 1 santri. Pesantren itu tutup, Pak. Kenapa? 10 tahun baru dapat 1 santri, gitu. Seorang pedagang misalnya buka toko, gitu kan? Jualan, 10 tahun baru 1 orang beli, gitu. Tokonya tutup, Pak. Nggak istiqomah. Tokonya tutup. Kenapa? 10 tahun baru 1 orang beli, gitu. Ada orang bangun partai politik misalnya, gitu. 10 tahun baru dapat 1 kader, gitu. Partainya bubar. Nggak akan tetap itu. Kenapa? Nggak istiqomah. Kenapa? Karena 10 tahun baru dapat 1 kader, gitu. Tapi Nabi Nuh luar biasa. Tetap berdakwah sekalipun 10 tahun baru dapat 1 umat. Satu ketika Bapak Ibu, Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, datangkan saja azab, biar matikan saja orang-orang kafir ini. Kenapa wahai Nuh? Karena akan lahir dari mereka anak keturunan tetap tidak beriman kepada Engkau ya Allah. Habiskan saja semuanya. Maka apa kata Allah? Wahai Nuh, itu maumu? Kata Nabi Nuh, iya ya Allah. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu buat perahu wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh buat perahu. Ada satu riwayat dikatakan Nabi Nuh buat perahu itu di atas gunung. Riwayat lain menyatakan Nabi Nuh buat perahu di tengah kampung. Begitu buat perahu di tengah kampung, orang-orang kafir jadi heboh itu. Mereka bilang apa? Lihat itu, Nuh sudah saraf dia, gila dia. Mana ada orang buat perahu di tengah kampung, gitu kan? Orang buat perahunya di pinggir pantai gitu. Dia buat perahu di tengah kampung. Ini Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita Bapak Ibu, perahu sudah selesai, kapal sudah selesai dibuat. Nuh bilang, sebenarnya masih panjang ceritanya ini. Nuh bilang apa? Ya Allah, sudah selesai perahunya. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu panggil semua orang-orang beriman. Orang-orang beriman bersamamu, suruh naik di atas kapal. Semua hewan-hewan yang lanang, yang tinau, naik semua di atas kapal. Ini cikal bakal manusia. Jika bakal kita ada sekarang ini. Naik semua, Pak. Semua naik di atas perahu. Begitu semua naik di atas perahu, apa kata Nabi Nuh? Sudah lihat tidak anak saya Kan'an sudah naik belum di atas perahu gitu. Kata umatnya, kayaknya belum kami lihat gitu. Kan'an kayaknya belum naik dia. Nabi Nuh keliling cari, Pak, dari atas kapal itu. Dia cari tahu Kan'an sudah naik belum di atas kapal. Ternyata Kan'an belum naik di atas kapal. Kan'an gabung bersama orang-orang kafir di daratan. Inilah potret kita sekarang, Pak. Potret kita orang tua sekarang. Anak-anak muda sekarang terlena dengan budaya-budaya barat. Dulu konon katanya masjid itu ramai anak-anak kecil. Bahkan anak-anak kecil dulu, zaman kami dulu gitu kan, tempat nongkrongnya itu di masjid. Main di masjid, sering main di masjid. Sekalipun dimarahin, tetap main di masjid. Sekarang anak-anak muda sekarang nongkrongnya di mana tempat ada wifi-nya, di situ mereka nongkrong. Jadi masjid kosong gitu. Apa kata Nabi Nuh? Begitu Nuh di atas kapal lihat Kan'an di daratan bersama orang-orang kafir. Di dalam Quran itu di surat Hud itu Allah katakan di situ. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana. Nabi Nuh memanggil anaknya di atas kapal. Nabi Nuh panggil karena jarak jauh. Nuh panggil seperti itu.
Ya bunayya rqam ma'ana. Wahai anakku, naiklah di atas kapal bersama apa? Naiklah di atas kapal bersama bapak gitu. Kata Nabi Nuh, karena akan datang banjir wahai anakku. Apa jawaban anaknya dari bawah, Bang? Dari daratan itu, kumpul bersama orang-orang kafir itu. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabal. Wahai bapakku, aku akan naik di atas gunung. Ya'simuni minal ma', dan aku akan selamat dari banjir kalau banjir itu datang. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, tidak bisa. Sekalipun kau naik di atas gunung nggak akan bisa. Anaknya tetap di bawah di daratan gabung bersama orang-orang kafir. Datang banjir, Pak. Gunung pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan'an pun mati. Sekalipun sudah naik di atas gunung, gunung ditenggelamkan oleh Allah juga. Kecuali orang-orang yang di atas kapal Nabi Nuh, itulah mereka yang hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatnya Nabi Nuh dari banjir itu juga jatuh pada 10 Muharram. Kemudian Nabi berikutnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu dilemparkan ke dalam api, saat itu Allah Subhanahu wa taala bilang, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api itu, maka Allah bilang, "Wahai api, dinginkan engkau, selamatkan Ibrahim." Maka Ibrahim pun selamat. Api, Bapak Ibu, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ibrahim takut kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud ini? Karena Nabi Ibrahim, Pak Bu, itu pernah merusaki patung-patung orang Yahudi itu. Dirusakin semuanya di dalam kisah ini. Dirusakin semua patung-patungnya. Yang patung yang besar itu dibiarkan. Lalu kemudian tampaknya itu, pedangnya itu diletakkan di tangan patung yang besar itu. Maka begitu Abraham itu, dia ketika mau beribadah, datang ke tempat ibadah, itu ternyata patung-patungnya semua rusak semuanya. Maka dia tanyalah, siapa yang merusakin patung-patung kita ini? Ada yang bilang, kami lihat Nabi Ibrahim yang merusakin patung-patung kita itu. Kata raja, panggil itu Ibrahim. Kata orang-orang, tapi belum ada buktinya, raja. Kata raja, panggil aja dulu, tangkap aja dulu, bukti belakangan. Jadi bukti nanti katanya. Dipanggil Ibrahim, Pak. Begitu dipanggil, disidang dia. Kata raja, wahai Ibrahim, kau yang merusakin patung-patung kami ini. Kata Ibrahim, bukan saya. Kayaknya saya lihat itu ada patung yang besar itu, masih ada itu. Dia memegang tampaknya. Kayaknya dia yang merusakin itu. Tanya saja sama patung yang besar itu. Gitu. Kata Raja Ibrahim, kau gila ya? Kenapa? Masa kau suruh kami tanya kepada patung? Emang kenapa? Nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong? Iya. Kenapa disembah kalau begitu? Yang lebih gila siapa kalau begitu, kata Ibrahim? Kalian bilang saya gila, tapi nyembah patung yang nggak bernyawa, nggak bisa ngomong. Yang gila siapa sebenarnya? Kesalahan itulah Nabi Ibrahim dibakar tadi. Karena dia menentang raja. Itu selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api itu, Bapak Ibu, itu juga jatuh pada 10 Muharram. Nabi yang terakhir, sudah setengah jam ini. Nabi yang terakhir, Nabi Musa. Nabi Musa itu, Pak Bu, dengan Nabi Harun, dua nabi yang hidup pada satu zaman. Nabi Musa dengan Nabi Harun hidup pada satu zaman. Satu ketika Fir'aun, Pak. Fir'aun mimpi, dalam mimpinya begini, wahai Fir'aun, satu saat akan datang seorang anak laki-laki dari bangsa Israel yang akan menentang kekuasaanmu. Seorang anak laki-laki. Seorang raja pasti takut, Pak. Bangun, paginya dia bangun, dia bilang apa? Aku semalam mimpi bahwa akan lahir seorang laki-laki dari bangsa Israel yang akan nanti menentang kekuasaanku. Cari. Diarahkan semua aparat keamanan itu untuk cari anaknya sudah lahir apa belum. Ternyata kata mereka belum lahir. Wahai raja, kata raja, kalau begitu diselidiki, diawasi,
perempuan-perempuan yang hamil. Kalau lahir anak laki-laki, bunuh. Apalagi dari bangsa Israel, dibunuh. Apa kata orang di sebelah tangan kiri kanannya? Kata mereka bilang begini, ya raja jangan semua anak laki-laki dibunuh, karena kita satu saat nanti butuh anak laki-laki. Anak laki-laki itu kan tenaganya kuat daripada perempuan. Jadi kata raja, terus bagaimana? Begini saja raja. 1 tahun kita bunuh anak laki-laki, tahun berikutnya jangan dibunuh. Kalau ada yang lahir di tahun pembunuhan, kita bunuh. Kalau ada yang lahir di tahun bukan pembunuhan, kita biarkan. Kata raja, ya sudah kalau begitu. Ternyata Bapak Ibu, Nabi Harun itu lahir di tahun yang tidak pembunuhan. Jadi Harun selamat. Sementara Musa itu lahir di tahun pembunuhan, Pak. Itu luar biasa. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata Musa diselamatkan oleh istri Firaun itu. Musa pun tinggal di istana Firaun, Pak. Begitu tumbuh besar, singkat cerita Bapak Ibu, begitu tumbuh besar Bapak Ibu, Musa pun dikejar oleh Firaun. Dikejar oleh Firaun itu. Di tengah laut sudah tidak ada jalan keluar lagi. Saat itu kaum-kaumnya Nabi Musa itu mereka sudah putus asa, Pak. Mereka bilang apa? Di depan kita ada laut, di belakang kita ada Raja Firaun beserta tentara-tentaranya, habis kita. Tapi Musa bilang apa? Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah, kata Allah, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Musa pun melemparkan tongkatnya, laut merah tadi jadi jalan, lalu mereka menyeberang. Mereka menyeberang. Begitu di tengah laut, Musa ambil lagi tongkatnya, Raja Firaun dengan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut merah itu. Saat itulah Bapak Ibu, Firaun itu dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak Abu, di saat ditenggelamkan oleh Allah di laut merah, saat itulah baru dia bilang apa? Kalau beginimu, amantu billah Musa wa Harun. Kalau beginimu, saya juga beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, Pak. Tapi ternyata sudah tidak bisa lagi. Nyawa sudah ada di tenggorokan. Malaikat Israel bilang apa? Mampus kau Firaun. Dicabut, Pak. Nyawa oleh malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa itu. Raja Namrud, Raja Firaun pun ditenggelamkan oleh laut merah itu. Dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun itu juga jatuh pada 10 Muharram. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, tepat di 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi Bapak Ibu, orang-orang Nasrani, mereka mensyukuri selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun itu, mereka puasa di 10 Muharram, Pak. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shamu yaumi Asyura." Puasa di hari Asyura. Hari Asyura itu adalah 10 Muharram. Barang siapa berpuasa di hari Asyura 10 Muharram itu, maka dosa-dosanya setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 Asyura nanti jatuh pada hari Minggu 10 Muharram. Jadi boleh kita puasa sekalipun undangan, ya kita tahan nafsu kita. Saya puasa Pak, kita puasa 10 Muharram karena pingin dosa-dosa setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah 9 Zulhijjah itu dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 Muharram itu dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga saja ada manfaatnya. Sebelumnya mari saya kembali mengingatkan kita lagi, mari kita sama-sama mengajak saudara kita, teman kita, sahabat kita, anak istri kita untuk nanti malam Rabu kita hadiri acara peringatan 1 Muharram yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza LC. Beliau ini adalah salah satu teman akrabnya Ustadz Uje. Kalau Bapak Ibu kalau sering nonton film Ketika Cinta Bertasbih, ada yang suka nonton? Ada yang suka nonton nggak? Suka nonton. Jadi urusan nonton kalah sama Ustadz, Pak. Itu di situ yang kejadian yang di apa namanya itu kasus Furqan
yang mendapatkan penyakit HIV itu, yang yang mengurus kasus itu beliau, Ustadz Zakir Mirza. Beliau pakai kumis, Pak, jadi berperan sebagai polisi Arab. Nanti kalau beliau datang, kalau nggak percaya coba ditanya itu beliau main di situ di Ketika Cinta Bertasbih itu. Atau nanti pulang buka YouTube, saya nggak tahu episode keberapanya. Yang jelas itu beliau berperan sebagai polisi Arab, itu pun atas perintahnya Ustadz Uje. Ustadz Uje saat itu yang menyuruh beliau untuk berperan, karena saat itu dari manajer film itu tanya siapa kira-kira yang berperan sebagai polisi Arab. Beliau bilang, ada sahabat saya, karena kebetulan beliau S1-nya di Madinah, L-nya di Madinah, jadi pacak bahasa Arab gitu, dia sadar bahasa Arab. Makanya beliau anjurkan Ustadz Zakir Mirza saja yang berperan sebagai polisi Arab itu. Jadi itu beliau. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, diberikan peluang, sehingga jangan kita sia-siakan acara-acara seperti ini, karena acara seperti ini jarang kita lakukan. Jadi luar biasa, saya sangat berterima kasih betul dengan DKM Rukis, jarang Pak. Biasanya yang kayak begini ini pemerintah langsung yang turun, pemerintah daerah yang langsung yang turun. Tapi luar biasa, itu DKM Masjid Rukis luar biasa, subhanallah. Kita doakan semoga DKM masjidnya tetap makmur, tetap jaya, sehingga hari-hari acara-acara besar seperti ini tetap kita rayakan di Bengkulu Selatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dosa yang disampaikan oleh kita berasal dari SAPSPI. Mudah-mudahan kita semua. Itu salam-salaman boleh Pak.
Diumumkan mana lah dosinya? Hah?